Katakanlah misalnya Pak Prabowo nanti ada yang menantang, misalnya si A, atau bila perlu Pak Saiful Mujani sendiri yang maju dalam kaitannya dengan pernyataan Pak Saiful Mujani, beliau mengatakan kita konsolidasikan, kita jatuhkan Prabowo. Itu kan nggak ada ininya, pintu konstitusinya. Bahkan kritik itu sebetulnya juga terjadi di internal pemerintahan. KSP pernah mengingatkan soal masalah keracunan di MBG. Terus kemudian antara satu kementerian dengan kementerian lain terjadi tanya jawab. Siapa bilang kalau merencanakan makar harus diam-diam? Siapa bilang yang merencanakan makar harus diam-diam? Oke, kalau gitu kita mulai dari isu yang lagi paling dibicarakan sekarang di semua jagat sosial media. Apa tuh? Obrolan warung kopi, ketemu Pak Kodari, semuanya pemerintah kalau ketemu pasti ditanyain soal ini. Terkait dengan acara Bahalal Pengamat kemarin, yang udah Pak Kodari diundang di beberapa stasiun TV dan juga podcast lain tentang pernyataan guru besar pengamat politik Saiful Mujani yang bilang soal jatuhkan Pak Prabowo. Nah, terkait soal ini, apakah kalau sebagai pihak istana ya bisa dikatakan demikian, Pak Kodari melihat ini sebagai pernyataan sikap politik saja atau memang ini sudah diklaim dampaknya bisa besar, jadi sebaiknya harus dihentikan se-early mungkin? Pertama begini, yang namanya sikap politik, pernyataan politik itu sah-sah saja dan bebas-bebas saja kan, memang konstitusi kita menjamin kebebasan berpendapat. Saya pribadi pun juga bukan orang yang bebas dari pro kontra kan, terutama di masa lalu sebelum masuk ke dalam pemerintahan. Tetapi sebetulnya yang patut kita cermati lebih jauh adalah soal isi dari pernyataan tersebut. Kan ada beberapa pengamat tuh, beberapa aktivis yang berbicara pada forum tersebut. Tetapi memang yang viral dan banyak disoal itu adalah pernyataan dari Pak Saiful Mujani, senior saya ya di dunia survei, di dunia konsultan, begitu. Kenapa banyak yang menyoal? Karena pernyataan Pak Saiful itu menurut bacaan saya berada di luar koridor konstitusi atau bertentangan dengan konstitusi alias inkonstitusional. Bagian mananya Pak yang inkonstitusional? Jadi kira-kira teman saya ini bisa jadi viral juga ya? Ya, apalagi kan sesama pengamat ngerti dong bahasa pengamat tuh seperti apa. Iya, justru itu. Gimana Pak? Ya, inkonstitusionalnya adalah karena kalau kita bicara konstitusi, pergantian presiden itu cuman bisa dilakukan dua mekanisme. Pertama melalui mekanisme pemilu, artinya ada kontestasi. Katakanlah misalnya Pak Prabowo nanti ada yang menantang, misalnya si A atau si G misalnya kan begitu kan, maju lagi menantang Pak Prabowo begitu. Atau bila perlu Pak Saiful Mujani sendiri yang maju begitu. Nanti diserahkan kepada rakyat untuk memilih. Tentunya sebelumnya harus memenuhi persyaratan-persyaratan pencalonan. Nah, yang kedua melalui mekanisme impeachment. Ya, dan itu juga ada syarat-syaratnya juga kan, misalnya diajukan oleh sekian anggota MPR, anggota DPR, dibawa ke Mahkamah Konstitusi, terbukti bersalah, melakukan pelanggaran-pelanggaran kriminal dan seterusnya. Semua juga sudah diatur oleh konstitusi. Nah, sekarang kalau kita bicara Pak Prabowo dalam kaitannya dengan pernyataan Pak Saiful Mujani, beliau mengatakan kita konsolidasikan, kita jatuhkan Prabowo. Itu kan nggak ada ininya, pintu konstitusinya salah satunya. Kalau misalnya Pak Saiful Mujani mengatakan kita jatuhkan Prabowo lewat pemilu 2009 atau pada tahun 2029, menurut saya nggak akan ada yang mempersoalkan karena itu konstitusional kan gitu. Atau misalnya ada contoh Ferry Amsari, beliau juga nggak puas, nggak setuju dengan kepemimpinan dan kinerja Pak Prabowo. Dia mengatakan gini, kita lakukan impeachment gitu. Nggak ada yang bilang Ferry Amsari inkonstitusional. Atau saya nggak akan mengatakan Ferry Amsari inkonstitusional karena dia membicarakan proses yang melalui aturan-aturan yang ada di konstitusi. Nah, di luar itu saya sendiri juga mau mengingatkan bahwa sistem presidensil ya, terutama yang dipilih secara langsung, sebetulnya salah satu cirinya dan bedanya dibandingkan dengan sistem parlementer adalah masa jabatan yang pasti gitu loh. Kalau parlementer kan ya setiap saat bisa diadakan pemilu sejauh disetujui oleh mayoritas anggota parlemen gitu. Nah, kalau Indonesia ini mayoritas anggota parlemen misalnya setuju kita lakukan pemilu secepatnya, nggak bisa. Karena masa jabatan presiden itu pasti, yaitu 5 tahun. Pak Prabowo terpilih tahun 2024, maka kemudian pemilu berikutnya tahun 2029. Itu makanya saya katakan
statement dari Pak Saiful Mujani itu, yang soal itu bukan beliau mengatakan tidak puas, tidak senang, tidak percaya kepada Pak Prabowo, tetapi mau menjatuhkan. Dan itu adalah inkonstitusional. Nah, bagian yang dikatakan inkonstitusional ini gitu ya Bang ya. Kalau dari perspektifnya pemerintah, mana batasan kritik sama upaya delegitimasi terhadap pemerintah? Karena akhirnya jadi abu-abu nih, semua kritikan yang disampaikan pemerintah kalau menurut netizen seakan-akan mau menjatuhkan gitu. Mendelegitimasi pun juga nggak apa-apa sebetulnya, sebagai suatu sikap politik, pandangan politik itu nggak apa-apa. Mau dia kritik murni untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, untuk melakukan teknokrasi, itu nggak apa-apa. Bahkan kritik itu sebetulnya juga terjadi di internal pemerintahan, gitu loh. KSP pernah mengingatkan soal masalah keracunan di MBG, misalnya begitu, kepada teman-teman di BGN. Terus kemudian antara satu kementerian dengan kementerian lain terjadi tanya jawab, begitu. Antara satu direktorat dengan direktorat yang lain di satu kementerian bukan mustahil ketika ada satu persoalan, ada dua cara untuk menyelesaikan, masing-masing mengusulkan idenya masing-masing, saling kritik di situ nggak apa-apa, gitu loh. Mendelegitimasi juga nggak apa-apa, karena memang di alam demokrasi ini kan kita kalau berbeda pendapat, nggak setuju, mau pemimpin yang lain boleh, tetapi kan ada mekanismenya dan ada waktunya, gitu loh. Nah, Pak Saiful itu boleh saja mengkritik, boleh, mendelegitimasi boleh, tetapi hendaknya dalam koridor aturan konstitusi. Masalahnya apa? Kalau tidak dalam koridor aturan konstitusi, maka akan liar, alias menimbulkan ketidakpastian. Dan kalau kita bicara pergantian presiden, ketidakpastiannya sangat tinggi, dan kalau ada masalah akan sangat berbahaya, gitu loh. Kalau misalnya Presiden Prabowo misalnya dijatuhkan sekarang, siapa penggantinya? Bagaimana caranya? Ribut itu nanti orang. Partai A mengatakan begini, Partai B mengatakan begitu. Bisa terjadi konflik yang berujung kekacauan sosial, kekacauan ekonomi, dan terjadi penurunan situasi dan kondisi ekonomi. Kan rugi, artinya kita mundur 5, 10, 15, 20 tahun ke belakang. Gitu. Jadi sikap pasti pemerintah sama statementnya Pak Saiful kemarin yang sekarang ya bergulir terus kayak bola liar. Bahkan hari ini udah ada berita bahwa Pak Saiful dilaporkan ya sama salah satu relawan di Pak Prabowo, udah mau masuk ke pidana nih. Yang jelas bukan dari pemerintah, ya kan? Balik lagi kalau kita bicara sikap politik, proses-proses hukum dan seterusnya, ya kembali kepada masing-masing warga negara, begitu. Kalau pemerintah sendiri? Dari pemerintah itu begini. Pertama kan kita fokus kepada kerja, banyak sekali yang mau dikerjakan. Yang kedua, kita pada dasarnya cuma bisa mengatakan bahwa silahkan kritik, silahkan kasih masukan, kasih saran, tapi kalau bisa, ya, pertama dalam koridor konstitusi, yang kedua dalam situasi seperti sekarang ini di mana kita menghadapi tantangan global yang tidak kecil, ya, tentu yang dibutuhkan itu adalah suatu persatuan dan kesatuan nasional. Berarti kalau silakan kritik, berarti nggak apa-apa sebetulnya Pak Saiful Mujani menyampaikan ini, cuman karena ini viral, akhirnya pemerintah juga jadi geraknya bingung nih untuk meresponnya seperti apa. Kan nanti begini, kalau dilaporkan, itu kan prosesnya nanti masuk ke wilayah hukum kan, wilayah yudikatif kan. Jadi bukan wilayahnya kita, karena wilayah kita kan di eksekutif. Biarlah nanti proses yang berjalan di yudikatif berjalan dengan sendirinya. Jadi kalau aku boleh simpulkan, jadi sebetulnya dengan apa yang udah dikatakan sama Pak Saiful Mujani di forum itu, pemerintah tidak apa-apa dikritik, tapi yang sesuai dengan konstitusi. Ya kalau bisa kita menghimbau kan, dan himbauan ini kan juga untuk kepentingan, gitu untuk kepentingan masyarakat kita semua. Mau terbuka, mau tertutup, ya sesuai dengan koridor konstitusi. Itu aja kata kuncinya. Kalau responnya Pak Prabowo gimana, Pak? Pak Prabowo kayaknya nggak tahu kayaknya ya. Oh ya? Ya saya belum pernah dikasih tahu Pak Prabowo itu Saiful Mujani begini. Kan Pak Prabowo rajin banget nonton YouTube katanya kalau malam. Ya mungkin aja udah baca, tapi sampai kan ditanya nanti kan apa komentarnya, nggak ada komentar sejauh ini. Setahu saya nggak ada komentar. Kata-kata makar tuh juga kedengerannya serem banget, kan logikanya gini Pak, kalau emang beneran Pak Saiful Mujani merencanakan makar, nggak mungkin dia ngomong dalam forumnya seperti itu. Orang kalau makar ya diam-diam aja, tau-tau jadi aja. Kan nggak juga dong. Siapa bilang kalau merencanakan makar harus diam-diam? Siapa bilang yang merencanakan makar harus diam-diam? Yang jelas kalau bicara di KUHP baru, saya belum ketemu tuh aturan atau pasal yang mengatakan diam-diam atau terbuka.
Kalau berkaitan dengan soal makar, nah di KUHP baru ini kan ada makar terhadap negara, Kesatuan Republik Indonesia, ada makar terhadap pemerintah, ada makar terhadap presiden. Nah, karena menyebut nama Pak Prabowo kan, berarti kan presiden kan? Saya bacakan aja ya pasalnya ya. Pasal 191 KUHP baru. Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan presiden dan atau wakil presiden, atau menjadikan presiden dan atau wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Jadi kalau ada yang mempersoalkan secara hukum, ada pasalnya sebetulnya. Kalau udah bentuknya tindakan. Nah, soal itu kan nanti penegak hukum kan yang akan menilai kan ya, nanti kan penegak hukum yang akan menyimpulkan kan, bukan kita yang di luar kan. Tapi saya baru pada level bahwa ada aturan hukumnya. Soal makar itu ada dan ada definisinya. Diatur. Nah, kalau bicara pada saat ini ya kembali kepada pemirsa aja. Dengan wacana, dengan definisi yang, dengan kalimat atau yang saya bacakan tadi, dengan isi pasal yang saya sampaikan tadi, menurut netizen nih, silakan sampaikan. Itu yang disampaikan Pak Saiful Mujani itu termasuk kategori makar, memenuhi makar atau tidak, kan begitu kan? Kalau menurut KSP itu makar apa enggak? Kalau pakai kalimat ini ya, bukan KSP ya, saya nih ya, saya M. Kodari ya. Kalau saya baca kalimat ini, terutama pada uraian atau menjadikan presiden dan atau wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Nah, tidak mampu menjalankan pemerintahan ini kan misalnya kenapa? Apa dia pingsan, apa dia diperangkap, apa dia dikunci, apa dia dilukai, atau dia dibikin koma, begitu. Nah, ini kan tergantung juga. Jadi tindakan dari menjadikan presiden, wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan itu sebetulnya apa? Gitu. Jadi yang dilakukan Pak Saiful Mujani sampai di titik ini bukan makar dong? Nah, sekarang begini urutannya. Ayo kita konsolidasikan, menjatuhkan. Kalau dari pengalaman-pengalaman itu manifestasinya apa sih? Kalau lihat film-film, lihat sejarah itu kan massa berkumpul begitu kan? Massa berkumpul lalu misalnya mengepung istana atau mengejar presiden begitu. Nah, kira-kira itu menjadikan presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan atau tidak? Sampai situ aja. Jadi jawabannya? Jawabannya silahkan simpulkan masing-masing. Saya cuma memberikan ilustrasi-ilustrasi saja dan saya bacakan pasalnya. M. Kodari tidak menjawab, jadi itu tergolong makar apa enggak? Menjawab. Iya apa enggak? Menjawab dengan cara menyerahkan kepada netizen. Gini loh, netizen itu senang loh diberikan kesempatan untuk memberikan penilaian loh. Senang banget. Ya, saya bacakan isi pasalnya, saya kasih ilustrasinya. Menurut saya disitulah diskusi dan dialog kita ini berlangsung. Kalau misalnya dibacain lah nanti komentar netizen lah. Kita baca ini komennya belum terlalu banyak. Nanti kita akan lihat ya. Oke.